Selamat siang pemirsa, kali ini bersama saya Agun Yuvitasari yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Woro-Woro Demak. Pemirsa akan menyaksikan 8 berita terkini dari Demak, yaitu pembangunan ulang bendungan di Desa Moro Demak capai 80%. Bawang merah alami kenaikan harga hingga 60%. Pembangunan jembatan penghubung Desa Turirejo dan Cangkring dipercepat. SMP Negeri 4 Demak ubah program MBG menjadi SPG. Pengajian akbar di Masjid Agung Demak. Pembangunan ulang SD Purworejo untuk atasi ancaman rob. River Set menang tipis 1-0 atas responden manisnya jenjang Demak yang tetap lestari. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah daerah berupaya mengatasi persoalan rob yang kerap melanda wilayah pesisir Kabupaten Demak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun ulang bendungan di Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang. Proyek pembangunan bendungan sedang dilakukan di Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi masalah air pasang surut atau rob yang kerap mengganggu kehidupan warga setempat. Dalam proyek ini, bendungan lama yang sebelumnya memiliki 2 pintu air dibongkar dan dibangun kembali dengan 4 pintu air baru. Penambahan jumlah pintu diharapkan mampu mempercepat aliran air keluar sehingga genangan rob tidak lagi masuk ke wilayah desa. Pembangunan bendungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi desa dari dampak banjir. Proyek pembangunan dimulai sejak tanggal 25 Agustus dan diperkirakan selesai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Untuk menanggulangi rob agar bisa masuk ke kampung. Ya, untuk menanggulangi rob tadi agar keluarnya air lebih cepat. Dengan adanya bendungan baru ini, diharapkan warga desa Moro Demak dapat terhindar dari dampak rob dan menikmati kehidupan yang aman dan nyaman. Pembangunan bendungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sistem pengairan di wilayah tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang lebih kuat, proses pengendalian air pasang akan lebih efektif. Harga bawang merah di Pasar Bintoro, Kabupaten Demak mengalami kenaikan sebesar 60% dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini disebabkan oleh cuaca yang tak menentu beberapa hari terakhir di Kota Demak. Harga bawang merah di pasar tradisional mengalami kenaikan sejak tanggal 14 Oktober 2025. Kenaikan ini terjadi karena hasil panen petani yang tidak maksimal akibat cuaca yang tidak menentu, sehingga pasokan dari daerah penghasil berkurang dan mempengaruhi harga di pasaran. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp40.000 per kilogramnya.
Kondisi ini terjadi di beberapa pasaran dan membuat pedagang maupun pembeli ikut terdampak. Para pedagang menjelaskan, panen yang tidak bagus menjadi penyebab utama naiknya harga bawang merah di pasaran. Nanti kalau udah panen bersama-sama itu biasanya menurun. Kalau kayak ini kan panennya kan tidak menyeluruh, jadinya mahal. Meskipun harga bawang merah mengalami kenaikan, sebagian pedagang mengaku penjualan masih berjalan normal. Dalam sehari, mereka dapat menjual antara 20 hingga 25 kg bawang merah. Namun, kenaikan ini turut dirasakan para penjual makanan yang menggunakan bawang merah sebagai bumbu utama masakan. Mereka terpaksa menyesuaikan porsi dan harga jual agar tidak merugi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan diharapkan dapat menambah pasokan dari daerah lain agar harga bawang merah kembali stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah bertahun-tahun menjadi keluhan warga, jembatan penghubung antara Desa Cangkring dan Turirejo akhirnya dibangun kembali. Proyek yang dimulai sejak tanggal 20 Agustus ini ditargetkan akan selesai pada akhir Oktober. Proses pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Turirejo dan Cangkring saat ini terus dipercepat. Pembangunan dilakukan karena kondisi jembatan lama sudah rusak dan sulit dilintasi. Akses ini menjadi satu-satunya jalur penghubung yang digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Jembatan ini terletak di dekat area persawahan. Proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana transportasi pedesaan. Proyek ini sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober bulan ini. Selama proses berlangsung, pihak pelaksana tidak mengalami banyak kendala. Untuk memudahkan aktivitas masyarakat, kontraktor membangun jembatan sementara di sisi lokasi proyek, sehingga lalu lintas warga tetap berjalan normal meski proyek masih berlanjut. Hampir tidak ada kendala, Mas. Semuanya lancar. Lancar. Keuangan, material apa aja lancar. Nggak ada kendala. Selesainya pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses antar desa dan meningkatkan keamanan pengguna jalan. Masyarakat menyambut baik pembangunan tersebut karena akan memudahkan aktivitas harian. Mereka juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus memperlihatkan kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan adanya fasilitas baru ini, perekonomian dan mobilitas di kawasan tersebut akan semakin lancar.
Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Historia itu dia habis kecil mau itu tuh banyak mata dia sekitar 12 lebih lah kita pasang di sini. Ayo teruskan bakatmu, kamu akan jadi orang kaya. Racun ini, kamu kalau main terus akan menderita. Ayo terus, main terus. Untungannya bisa. Kamu jangan main terus, keluargamu akan menderita. Udahlah, untuk bisa main. Dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Sikat cireng dalam pilihan. Dibuat dengan penuh cinta. Menciptakan rasa yang sempurna. Setiap hidangan adalah rasa yang tak terlupakan. Nikmati lezatnya perpaduan antara kehangatan dan kelembutan. Cireng, temukan kebahagiaan di setiap rasanya. Kembali lagi bersama saya pemirsa. SMP Negeri 4 Demak ubah program makan bergizi gratis menjadi sarapan bergizi gratis. Untuk mendukung kebiasaan sarapan sehat di kalangan pelajar, program ini diterapkan sebagai upaya memastikan makanan yang diberikan kepada siswa tetap segar. Untuk mendukung kebiasaan sarapan sehat di kalangan pelajar dan mengantisipasi keracunan makan bergizi gratis, SMP Negeri 4 Demak berinisiatif dengan mengganti program makan bergizi gratis atau lebih dikenal dengan istilah MBG menjadi sarapan bergizi gratis atau juga disebut dengan SBG sejak tanggal 6 September 2025. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa tetap segar dan tidak basi, sekaligus menumbuhkan kebiasaan sarapan sehat sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Perubahan dari makan bergizi gratis ke sarapan bergizi gratis ini merupakan inisiatif murni dari pihak SMP Negeri 4 Demak. Sebelum mengambil keputusan dilakukan kesepakatan untuk mengubah MBG menjadi SPG, pihak SPPG mengadakan simulasi sarapan bergizi gratis. Namun sebelum simulasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Demak dan seluruh guru mengadakan rapat untuk mengubah MBG menjadi SBG. Untuk anak-anak kami, karena untuk biar makanannya itu fresh, masih hangat, kemudian menghindari meminimalisasi basinya makanan, itu satu. Setelah melalui proses simulasi dan rapat intern, SMP Negeri 4 Demak memutuskan untuk mengubah program makan bergizi gratis menjadi sarapan bergizi gratis
mulai 6 September sampai seterusnya. Program ini menjadi salah satu inisiatif sekolah dalam mendukung pola hidup sehat bagi siswa serta dapat menjaga keberlangsungan kantin sekolah. Dengan penerapan sarapan bergizi gratis setiap jam 7:15, sekolah menilai bahwa kegiatan belajar menjadi lebih efektif karena siswa sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak pagi hari. Sekolah berharap program sarapan bergizi gratis ini dapat membentuk kebiasaan sehat di kalangan siswa. Beralih ke berita selanjutnya, meskipun sempat diguyur hujan, masyarakat tetap antusias hadir dalam pengajian akbar di Masjid Agung Demak yang diselenggarakan oleh Jatman untuk peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam rangka memperingati Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah atau yang dikenal dengan Jatman mengadakan pengajian akbar yang digelar di Masjid Agung Demak pada Kamis malam tanggal 16 Oktober 2025. Acara ini dimulai setelah Isya dan selesai pada jam 11 malam. Pengajian ini dihadiri oleh masyarakat sekitar yang antusias mengikuti rangkaian acara yang telah dipersiapkan selama 3 bulan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sholawat Toritiyah, sambutan-sambutan, dan istighosah. Acara puncaknya yaitu Mau'idhoh Hasanah yang disampaikan oleh Rois Ali Ketua Pusat Jatman Indonesia, Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Mudah-mudahan sinyal yang terbaik, itu kira sinyal baik dan berkah bagi kita bersama. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam'iyah Thoriqoh, jam'iyah yang memang mendalami dan mengajarkan zikir-zikir tertentu sehingga bisa dikenal masyarakat banyak, khususnya di Kabupaten Demak dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Diwadai lengan kelambi sisi tangan lan kiwol lengan kelambi ini kiwatangan mondol-mondol. Tujuan utama dari pengajian ini adalah untuk memberikan pendidikan keagamaan yang tidak hanya fokus pada ilmu syariah, tetapi juga melatih masyarakat dalam berzikir dan spiritualitas. Dukungan masyarakat sekitar terlihat dari partisipasi aktif dalam menyediakan konsumsi untuk acara. Banyak warga yang membawa nasi bungkus dan snack untuk dibagikan kepada jamaah lain yang hadir. Meskipun sempat diganggu oleh hujan, persiapan panitia yang matang memastikan acara tetap berjalan lancar. Harapannya, pengajian mendatang semakin dikenal luas sebagai ajang pembelajaran zikir yang bermanfaat dan menjadi agenda rutin yang membawa keberkahan bagi semua masyarakat Demak. Sekolah dasar Polres dikarenakan kondisi sekolah yang sering terkena banjir rob. Pembangunan sekolah yang berada di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang ditargetkan selesai pada akhir Desember. Pembangunan Sekolah Dasar Purworejo 2 di Kecamatan Bonang, Demak saat ini masih terus berlangsung. Proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak rob yang setiap tahun mengenangi ruang kelas dan halaman sekolah. Pembangunan ulang sekolah dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada sekolah yang kondisinya paling parah terdampak rob.
Bangunan baru dibuat lebih tinggi dari tanah sekitar dengan model panggung dan lantai kayu agar air rob tidak mudah masuk ke dalam ruang kelas dan halaman sekolah. Proyek ini diharapkan dapat selesai pada akhir Desember agar siswa dapat kembali belajar dengan nyaman dan aman dari ancaman air rob. Dengan adanya pembangunan ulang ini, diharapkan siswa dapat kembali belajar dengan nyaman dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan air rob yang kerap memasuki lingkungan sekolah. Karena sekolahannya sering kena rob harus di peninggian. Makanya sekolahnya ntar dibuat dibuat panggung. Iya. Pembangunan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah rawan banjirop. Jika proses pembangunan selesai tepat waktu, aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal dan lingkungan sekolah akan lebih tertata serta ramah bagi siswa. Untuk berita selanjutnya tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Pertandingan sepak bola persahabatan rutin di Kabupaten Demak kembali digelar pada hari Kamis sore. Ajang yang digelar setiap sepekan sekali ini menjadi momen untuk menumbuhkan semangat olahraga dan kekompakan antar tim. Kali ini tim Riverside berhadapan dengan tim Eksponen dalam laga yang berlangsung seru dan penuh semangat. Pertandingan sepak bola persahabatan antara tim Riverside dan tim Eksponen kali ini digelar di lapangan PS Patih Wonosalam, Kabupaten Demak pada Kamis 16 Oktober 2025. Pertandingan sepak bola ini merupakan laga have fun yang digelar rutin sepekan sekali setiap hari Kamis dengan tim lawan yang berbeda di setiap pertemuannya. Pertandingan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kedua tim menampilkan permainan yang menghibur dengan tempo cepat sejak menit awal dimulai pertandingan. Meski tidak memperebutkan piala, para pemain tetap menunjukkan semangat bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Di babak pertama, tim Riverside berhasil unggul 1-0 dari tim Eksponen. Di lapangan Patih Wonosalam. Ya, dari teman normal.
Di babak kedua, tim responden berupaya menyamakan kedudukan. Namun, tim Riverside mampu menahan serangan hingga peluit panjang pertandingan berakhir dibunyikan. Gol tunggal dari tim Riverside tersebut bertahan hingga pertandingan usai dengan skor 1-0. Dukungan para penonton yang datang dari berbagai kalangan menambah suasana pertandingan menjadi meriah. Kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar pemain. Pertandingan rutin akan terus digelar setiap sepekan sekali dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah sekitar Demak. Di Kabupaten Demak masih ada usaha rumahan yang terus mempertahankan pembuatan jenang secara tradisional. Kuliner manis ini tak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan makna dan ketentuan dalam proses pembuatannya. Dari resep keluarga, kini menjadi sumber penghasilan yang manis. Buat Anda yang penasaran dengan proses pembuatan jenangnya, rekan saya Revelino Ardiansah akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan jenang yang berada di Tanubayan, Bintoro, Demak. Di tengah pesatnya perkembangan kuliner lokal, tempat produksi jenang milik Pak Darmo yang berada di dekat Masjid Rembul, Tanubayan, Bintoro, Demak, masih mempertahankan cita rasa tradisional yang telah turun-temurun. Pak Darmo tertarik untuk menekuni pembuatan jenang karena prosesnya yang relatif mudah dan hasil yang menguntungkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Radon Ardiansah. Di sini saya lagi berada di pembuatan jenang Almira. Kalian pasti penasaran gimana cara pembuatannya? Langsung saja ikuti saya. Resep jenang yang Pak Darmo gunakan merupakan warisan dari keluarganya. Namun, seiring waktu, Pak Darmo melakukan beberapa modifikasi agar cita rasanya tetap sesuai dengan selera masa kini tanpa meninggalkan kekhasan tradisionalnya. Dalam pembuatannya, bahan-bahan yang digunakan tetap alami dan mudah ditemukan, seperti beras ketan, tepung tapioka, tepung beras, serta gula. Semua diolah dengan ketelatenan hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit yang khas. Dibantu oleh istrinya dan 2 karyawan, Pak Darmo sudah memproduksi berbagai jenis jenang, termasuk jenang kelapa, jenang nangka, dan jenang durian. Proses memasak jenang membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Meski memakan waktu lama, kesabaran dan ketekunan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas rasa. Harga jenang yang dijual pun bervariasi. Jenang berbahan dasar tepung tapioka dijual Rp25.000 per kilogram, sementara jenang berbahan ketan dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Produk Pak Darmo tidak hanya terjangkau, tetapi juga menggugah selera. Dulu ya harga harga sekarang cuma sendiri. Dalam hal pemasaran, Pak Darmo memiliki cara tradisional namun efektif. Jenang hasil buatannya dikirim ke sejumlah tempat ziarah di Demak, salah satunya di Kompleks Makam Kadilangu yang ramai dikunjungi peziarah setiap harinya. Cara ini membuat jenang buatannya semakin dikenal luas, terutama di kalangan wisatawan religi.
Pak Darmo berharap usahanya dapat terus maju dan berkembang di tengah perkembangan zaman. Ia ingin jenang tradisional khas Demak tetap dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan kuliner lokal yang patut dibanggakan. Dengan semangat dan ketukunan yang diturunkan dari keluarganya, ia bertekad untuk terus melanjutkan tradisi ini agar tidak hilang seiring berjalannya waktu dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, itu dia cara pembuatan jenang Almira. Saya Rafilun Ardiansyah, pamit undur diri, sampai jumpa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan saya Rafilino Ardiansyah dan segenap kru yang bertugas. Saya Agun Yuvitasari, pamit undur diri dan sampai jumpa di Woro-Woro Demak selanjutnya. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi.